Kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Grandmaster Villainous Disciples, menceritakan seorang pemuda yang dikirim ke dunia lain dan tak sengaja menghabisi seorang Grandmaster yang berada di dalam pengasingan. Pada saat itu juga, identitas dia dikenal atau dikira oleh para murid Grandmaster itu sebagai Grandmaster Mutian. Bagaimana keseruan dari cerita ini? Mari kita saksikan dan langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita dibuka, menampilkan sebuah menara yang mengeluarkan energi yang sangat meluap-luap. Bahkan itu menyebabkan hujan yang bercampur dengan petir. Setelah beberapa menit, kristal yang ada di menara itu sudah berhenti memancarkan energinya. Dan pada saat itu juga, pintu menara mulai terbuka secara perlahan. Mereka semua mengucapkan selamat datang kepada master mereka karena telah kembali ke dunia bawah. Mereka juga mengucapkan selamat karena master mereka telah menjadi kultivator pertama yang mencapai Saint Realm. Secara perlahan, nampak di situ sosok yang menjadi master mereka atau yang biasa mereka sebut Master Mutian mulai menampakkan dirinya. Semua orang bersorak memuji namanya yang sangat kuat dan tak tertandingi di antara mereka semua. Sedangkan orang yang mereka kira sebagai master mereka di sini cukup bingung dengan apa yang terjadi dan ada di mana dirinya sekarang. Wanita berambut biru yang mirip dengan Ganyu ini mendekat kepada Mutian dan langsung memberikan salam padanya. Mutian di sini berusaha untuk terus tampil cool, tapi wanita ini sangat terpesona dengan tampilan baru masternya. Dia merasa masternya terlihat sangat menawan, bahkan satu abad terlihat lebih muda. Mutian yang dalam posisi itu cukup bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua ingatannya memudar, dia hanya bisa mengingat beberapa ingatannya saja. Yang tersisa hanyalah ingatan yang samar-samar tanpa kejelasan, dan nama dia yang asli adalah Lu Heng. Ya, kedepannya kita panggil Mutian saja. Karena kedepannya juga dia dikenal sebagai Mutian. Pada saat itu, tiba-tiba dia dikirim ke dunia lain dan melihat ada seorang kakek tua yang sedang fokus berkultivasi. Dan ternyata orang tua itu adalah Mutian yang asli. Kedatangannya ke tempat ini telah disadari oleh Mutian yang asli. Dia di sini juga sadar bila dirinya sekarang telah melintas ke dunia lain. Mutian yang asli sangat marah karena kultivasinya diganggu. Dia langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi orang yang ia yakini sebagai penyusup. Tapi sebelum niatannya terlaksana, ada sesuatu yang aneh terjadi. Mutian di sini merasa semuanya semakin terlihat sangat aneh. Dan tiba-tiba juga, Mutian yang asli terkapar. Entah apa yang terjadi, karena tiba-tiba dia sudah dalam kondisi seperti itu. Dengan sisa napasnya, dia bertanya apa yang dilakukan Mutian pada dirinya. Mutian di sini berkata, bila dirinya tidak melakukan apa-apa, bahkan dirinya tidak menyentuh Mutian yang asli. Mutian pikir dirinya telah membuat Mutian yang asli kaget sehingga dia terkena serangan jantung. Selain itu, dia juga sangat terkejut setelah mengetahui dirinya tidak menggunakan pakaian sama sekali. Mutian melihat ada pakaian yang tergeletak di sudut ruangan. Dia bertanya-tanya, apakah itu milik orang tua itu? Karena tak ada pilihan lain dan dirinya tak bisa terus telanjang. Dia pun pada akhirnya memakai pakaian itu. Ia rasa semuanya akan menjadi jelas soal masalahnya yang akan segera dimulai. Ya, itulah semua kejadian dan awal mula kesalahpahaman yang terjadi. Wanita berambut biru itu bertanya pada Mutian, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Mutian berkata, bila dirinya baik-baik saja. Dia juga bertanya, apakah wanita itu mengenali penampilannya yang lama? Wanita itu bertanya, apakah itu berarti tampilan baru dan lebih mudah masternya tertarik dengannya? Mendengar itu Mutian cukup terkejut dan sedikit malu-malu. Pada saat itu juga, ada yang berkata untuk meminta tidak berkata hal-hal yang konyol. Oh ya, identitas dari wanita biru ini ternyata Jiang Xiao. Kita panggil Jiang aja. Wanita berambut putih itu berkata, bila master mereka hanya khawatir tentang wilayah mereka saja. Dan wanita berambut ungu juga bertanya, mengapa juga master mereka tiba-tiba tertarik dengan Jiang? Dia berkata satu-satunya yang dipikirkan master mereka hanyalah kuil iblis dan itu adalah sesuatu yang wajar. Dengan muka sedihnya, Jiang pun langsung meminta maaf pada Mutian. Tapi Mutian hanya diam saja karena dia masih bingung dengan situasinya saat ini. Jiang berkata bila masternya telah lama berkultivasi, jadi dia menawarkan diri untuk menjelaskan apa yang terjadi di luar selama ini. Dia memberitahu pada bulan Februari, Ningyaran menghabisi pimpinan sekte Xuanyan. Setelah itu, sebanyak 20.000 anggota sekte itu bersumpah setia kepada Ningyaran. Ya, wanita berambut ungu itu adalah Ningyaran, murid keempat dari Mutian. Kemudian, di bulan Juli, Si Feng dan Jirusua menghabisi pimpinan sekte Changyu. Karena itu, mereka merebutkan kendali di sepanjang perbatasan barat wilayah mereka. Wanita setengah hewan ini bernama Si Feng, murid kedua, dan yang berambut pink bernama Jirusua, murid kelima.
bulan lalu, Long Xuan mengambil alih markas yang didirikan oleh Sekte Wudang, Kong Tong, dan Sekte Emi. Oh ya, sedikit info, bila Long Xuan ini merupakan murid senior atau tingkatannya sudah tinggi lah. Jiang berkata, bila masternya memiliki mimpi untuk menguasai seluruh benua Xingyun. Dan setelah setahun, Mo Tian pergi berkultivasi. Jiang menyusun perencanaan dan strategi. Jiang sangat menantikan kembalinya Mo Tian. Tapi Mo Tian juga bingung dan penasaran kenapa muridnya wanita cantik semua. Selain itu, dia berpikir mengenai perkataan mereka yang selalu membahas soal pelenyapan nyawa dan penguasaan benua saja. Dia merasa mereka adalah para dewi iblis. Tapi dia juga baru sadar dengan perkataan Jiang tadi. Itu mengartikan bila dirinya penyebab dari kekejaman itu. Dia berpikir, apabila si tua bangka itu adalah tuan mereka, berarti dia merupakan seorang demon god. Mendapati itu Mo Tian cukup takut bila para murid Pak Tua itu tahu bahwa orang yang menghabisi master mereka yang asli adalah dirinya. Jiang berkata, meskipun mereka sudah sukses besar, tapi mereka tidak bisa apa-apa tanpa adanya Mo Tian untuk menghentikan sekte-sekte ortodoks untuk membuat aliansi anti-demon. Dia cukup beruntung karena Mo Tian akhirnya kembali. Karena Mo Tian saja, satu-satunya yang bisa menghentikan kenaikan para orang ortodoks itu. Mendengar aliansi anti-demon, Mo Tian cukup terkejut. Rusuang berkata bahwa para orang ortodoks itu berjumlah sekitar 30.000. Itu juga bisa bertambah, tapi ia rasa itu bukanlah sebuah ancaman yang serius bagi masa mereka. Mo Tian di sini mengambil napas dalam-dalam. Setelah itu, dia berteriak di dalam hati, mengutuk Mo Tian yang asli. Dia pikir bila Mo Tian yang asli sengaja mengirim murid-muridnya untuk melakukan tindakan jahat, dan dia berpura-pura mokat untuk melempar sebuah masalah pada dirinya. Rusuang memberitahu, apabila Saint dari Gunung Emi hampir menembus ke ranah Martial King, dia meminta Mo Tian berjanji padanya untuk berhati-hati. Long Xuan rasa itu omong kosong karena kekuatan masa mereka tidak ada yang bisa menandingi. Terlebih lagi, dia berada di alam Martial King. Jadi dia meminta semua orang untuk tidak khawatir. Jiang berkata, pasti semua orang akan mengetahui kekuatan master mereka. Ning Yaren juga berkata, bila dirinya akan menghancurkan para aliansi anti-demon itu seperti menghancurkan seekor serangga. Mo Tian merasa semuanya terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi padanya. Dia pun mulai berbicara kepada semua muridnya untuk segera kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Karena dirinya masih ingin mengkonsolidasi tempatnya di Martial King Realm. Mo Tian pikir dirinya masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Dia cukup yakin bila ada jalan untuk keluar dari dunia ini. Jiang bertanya kepada para saudarinya, apakah mereka tertarik dengan penampilan baru master mereka. Si Feng di sini sampai berpikir sangat liar. Dia sangat ingin melakukan kultivasi ganda bersama masternya. Dia cukup yakin bila Mo Tian pasti akan jatuh cinta padanya. Waduh. Singkatnya, Mo Tian di sini mencoba untuk kembali ke menara yang menjadi awal mula dirinya berada di alam bela diri ini. Mo Tian sedikit ngeluh karena tak ada satupun jalan keluar di tempat ini. Di situ juga ternyata masih ada tubuh Mo Tian yang asli, tergeletak tak bernyawa. Hal pertama yang harus Mo Tian lakukan adalah menyingkirkan tubuh Mo Tian yang asli. Dia khawatir para muridnya akan mengetahui masa mereka yang asli sudah ia habisi. Mo Tian memegang tubuh Mo Tian yang asli dan secara mengejutkan muncul aura gelap yang keluar dari tangannya dan langsung masuk ke dalam tubuh Mo Tian yang asli. Mo Tian cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Belum saja bingung dengan apa yang terjadi, di situ secara mengejutkan juga muncul notifikasi sistem di hadapan Mo Tian. Tentu saja dia makin dibuat bingung. Sistem memberitahu bila hadiah belum dialokasikan kepada host sebelumnya. Jadi, hadiah akan diberikan kepada host yang baru. Hadiah yang didapatkan adalah 3 kartu Martial Saint Realm Experience. Jangka waktu pemakaian adalah 1 jam. Mo Tian berpikir, apakah itu sama dengan sistem yang selalu ia baca di dalam novel? Tapi dia cukup penasaran dengan 3 kartu Martial Saint Realm Experience yang baru saja ia dapatkan. Bila Mo Tian tidak salah tebak, Mo Tian yang asli hampir saja menembus ke Martial Saint Realm. Dia bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Mo Tian untuk berada di dunia ini. Setelah beberapa saat, muncul notifikasi baru yang memberitahu Mo Tian bila transfer memori host sebelumnya akan segera dimulai. Dan secara mengejutkan juga, terjadi sesuatu yang menyebabkan Mo Tian merasakan rasa sakit di kepalanya. Pada saat itu juga, ingatan masa lalu dan pengetahuan Mo Tian yang asli mulai dikirim kepada Mo Tian. Di dunia, di mana kekuatan dan kekuasaan berfungsi sebagai mata uang, kultivasi adalah sebuah cara hidup bangsa Tianfeng. Salah satu dari banyak negara yang terletak di benua Xianyun, merupakan rumah bagi banyak sekte dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Bagi kebanyakan orang, untuk naik melalui alam kultivasi, mereka harus mengendalikan ki dan esensi roh surgawi dan bumi.
Banyak wilayah yang ada di antara garis dasar pengembangan bela diri berdasarkan urutan peningkatan kekuatan, yaitu Martial Master, Martial Grandmaster, Martial King, dan Martial Sun Realm. Setelah kematiannya, Mutian naik ke puncak Martial King Realm, menjadi makhluk paling kuat di seluruh Tianfeng. Dia telah mengambil banyak murid wanita dalam mengejar sebuah impian tunggal untuk mengembangkan sebuah metode untuk pembinaan pasangan yang akan menimbulkan sebuah sekte jahat dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap muridnya luar biasa cantik serta luar biasa terampil. Keterampilannya dibangun bertahun-tahun dengan rekrutmen yang intens, tapi sangat disayangkan bahwa dia tidak pernah menembus batas wilayah Martial King. Metodenya untuk membina pasangan akan membutuhkan tingkat kekuatan di Martial Sun Realm. Dan karena itu, mimpinya tak pernah terwujud. Dari sini Mutian tahu, alasan kematian Mutian yang asli adalah karena saat itu dia sedang berkultivasi dan dirinya datang sehingga terjadi kejutan yang sangat hebat dan langsung membuat Mutian yang asli mokat. Dia juga tidak bisa membayangkan dirinya dikelilingi banyak wanita cantik selama bertahun-tahun. Dia juga cukup bingung dengan apa yang akan ia lakukan mengenai kultivasi bersama. Tapi dia baru ingat bila dirinya memiliki 3 kartu Martial Sun Realm Experience. Dia juga penasaran bagaimana rasanya kultivasi bersama itu. Wadah. Di saat itu, aura hitam itu semakin kuat dan menyerap semua energi Mutian yang asli untuk dikirim ke tubuh Mutian. Mutian cukup terkejut, tapi dia harus dibuat terkejut lagi karena secara mengejutkan pakaiannya hancur dan membuatnya tidak menggunakan pakaian sama sekali. Sistem memberitahu bila pakaian itu tidak bisa digunakan oleh host yang baru. Mendapati itu Mutian sangat marah karena itu adalah kedua kalinya dirinya dibuat seperti ini. Pada saat itu juga, ada suara yang memanggil Mutian dan bertanya apakah masternya ada di dalam. Dia juga berkata bila mereka mendengar suara yang aneh, dan ternyata itu adalah Xifeng. Melihat Xifeng masuk begitu saja, dirinya yang dalam posisi tanpa menggunakan pakaian sama sekali, Mutian berteriak karena dia sangat malu. Xifeng yang melihat lekuk tubuh masternya, dia sangat terpesona dan mempertanyakan apa yang masternya lakukan. Mutian cukup panik dengan apa yang harus ia lakukan. Dia pun langsung berbalik dan berpikir harus tetap tampil keren. Dia harus menjadi seperti Mutian yang asli. Mutian beralasan bila dirinya sedang mencoba teknik kultivasi baru sambil membuka sistem. Dia rasa hanya dirinya saja yang bisa melihat sistem itu. Tapi di sini Xifeng semakin berjalan mendekat. Dia bertanya apakah Mutian tahu bahwa dirinya juga telah mengembangkan suatu teknik baru yang mungkin menarik bagi Mutian. Mutian memujinya. Dia berkata bila itu sangat bagus. Tapi di sini dengan agresifnya, Xifeng langsung mendekat dan nempel di Mutian. Dia mengajak Mutian untuk menggabungkan teknik mereka berdua karena dia berpikir itu mungkin hasilnya akan lebih efektif. Mutian yang sedang dipeluk Xifeng, dia sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menjilat leher Mutian, dia berkata bila dirinya hanya membutuhkan sedikit esensi dari jiwa ki milik Mutian. Dia bertanya, apakah masternya bersedia? Mutian cukup bingung dan bertanya-tanya kenapa Xifeng begitu agresif dan sangat bergairah. Xifeng terus meraba setiap tubuh masternya dan mempertanyakan bagaimana rasanya, apakah itu nikmat. Mutian yang terus mendapatkan perilaku itu, dia sampai membayangkan sesuatu yang sangat Dia sadar bila dirinya tidak bisa lagi untuk menahannya, tapi dia juga harus menggunakan kartu keterampilan yang ia dapatkan dari sistem, supaya Xifeng tidak sadar bila dirinya tidak memiliki sedikit pun kiro di dalam dirinya. Mutian memiliki 3 kartu keterampilan, jadi dia harus menggunakan untuk urusan hidup dan mati. Belum saja Mutian menggunakan kartu itu, secara kebetulan Long Xuan datang. Dia memarahi Xifeng karena berani menggunakan pesona kepada master mereka. Dengan malu dan sedikit ketakutan, Xifeng berkata bila dirinya tidak berani melakukannya. Dia mengaku tidak berani untuk melakukan itu. Lagi pula master mereka terlalu kuat untuk terpengaruh oleh perilaku itu. Tapi Long Xuan masih sangat marah karena bisa saja Xifeng melakukan sesuatu di tempat ini. Mutian di sini mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia cukup penasaran apakah benar Xifeng bisa menggunakan beberapa jenis pesona pada dirinya. Dia juga padahal sudah bersiap pada hal apapun untuk menggunakan salah satu kartunya untuk Xifeng. Mutian hanya bisa diam dan bingung dengan situasi yang ia hadapi sekarang. Melihat master mereka diam, mereka berdua cukup penasaran. Long Xuan berkata kepada Mutian bila dia menginginkan rekan untuk berkultivasi bersama. Long Xuan sangat bersedia menjadi rekan kultivasi bersama Mutian. Mendengar itu Xifeng cukup kesal karena Long Xuan memarahinya karena itu. Malah dia sendiri yang melakukannya. Mutian cukup terkejut dengan perkataan Long Xuan. Dia merasa itu tidak baik karena dia pikir mereka hanya sengaja mencoba untuk membuang semua kartu pengalamannya yang berharga itu.
Karena itu, Motian bertekad untuk terlihat lebih kuat. Setidaknya dia harus menghindari perangkap ini. Dengan sok cool, Motian bertanya kepada mereka siapa yang berani menggunakan kultivasinya. Dia berniatan untuk bertindak seperti Motian yang asli dan yang mereka semua harapkan. Si Feng berkata bila mereka hanya khawatir dengan Motian karena mereka mendengar ada suara-suara aneh di dalam. Dengan tegas Motian berkata, bila mereka semua tahu, bila tidak ada siapapun yang bisa membahayakannya di sini. Dia meminta mereka berdua untuk segera pergi, meninggalkannya sendirian. Mereka berdua meminta maaf dan berkata akan segera pergi. Langsuan tahu bila itu adalah Motian master mereka. Tapi dia merasa master mereka tiba-tiba ada sesuatu yang sangat menarik pada dirinya. Si Feng juga tahu bila itu adalah master mereka. Tapi dia merasa bentuk muda masternya sangat tampan dan menggoda. Mereka di sini saling melirik satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun saling memberikan tatapan tajam hingga menyebabkan percikan kilat. Motian yang dalam posisi itu hanya bisa menghela napas saja. Hingga pada akhirnya, sekarang Si Feng dan Long Xuan sudah pergi. Di saat Motian lagi bersantai dan mencoba memahami apa yang terjadi, sistem tiba-tiba muncul memintanya untuk menekan tombol memori. Sistem memberitahu bila murid-muridnya telah mendapatkan cinta sejati dari guru mereka, Motian. Karena itu, Motian telah melangkah ke fase kedua dari ingatan. Sistem memintanya menekan tombol untuk mendapatkan ingatan selanjutnya. Motian cukup terkejut dan bingung. Tapi dia langsung kesal karena sistem berkata soal cinta sejati. Padahal dia tidak pernah berkata soal cinta sama sekali dengan para muridnya. Saking kesalnya, dia sampai menginjak-injak pada sistem itu. Motian memakai sistem itu karena dia mengambil pakaiannya dan sekarang dia malah memberitahu soal itu. Dia meminta sistem setidaknya memberikan satu pakaian untuk ia pakai. Dia bertanya pada sistem apakah dirinya benar-benar tidak boleh memakai apapun yang tertinggal dari Motian yang asli. Tapi di situ, ternyata sistem lagi memproses beberapa data dari Motian yang asli. Setelah itu, sistem memberitahu bila Motian memiliki akses tak terbatas ke semua pakaian lain dari tuan rumah sebelumnya. Gak pikir lama, Motian pun langsung menekan tombol setuju. Motian bertanya pada sistem, kenapa dia tidak memberitahunya dari awal. Sistem pun berkata, bila Motian tidak memberikan pertanyaan itu padanya. Karena itu juga, muncul lingkaran sihir tepat di atas Motian. Sistem memberitahu semua pakaian yang cocok dengan Motian akan segera dikirim. Dan nampak di situ banyak sekali pakaian yang jatuh dari langit. Tapi di sini yang saya lihat kebanyakan adalah pakaian dalam wanita. Waduh. Motian sendiri saja berpikir bahwa orang tua itu pasti melakukan hal-hal yang aneh. Tapi dari semua barang itu, ada sebuah baju yang ia rasa sangat cocok dan sempurna. Dia pun mengambil baju itu dan langsung memakainya. Setelah urusan pakaiannya sudah selesai, Motian memutuskan untuk melihat ingatan berikutnya dari Motian yang asli. Ia rasa seorang demon kuat seperti Motian pasti memiliki banyak musuh. Dia pun kini duduk bersila untuk menjalani proses transfer ingatan dari Motian yang asli. Di dunia ini, alam bela diri dibagi menjadi Martial Cultivator, Martial Master, Martial Grandmaster, Martial King, Martial Saint, Martial Emperor, dan Martial Deity. Motian telah naik ke tahap 10 dari Martial King. Artinya, dia sudah diambang untuk menembus alam Martial Saint. Sekte dia dikenal oleh semua orang sebagai The Temple of the Devil atau Sekte Iblis. Ini adalah sekte jahat terbesar di benua Xingyun dan berisi puluhan sekte yang lebih kecil dalam lingkup kendalinya. Motian telah mengumpulkan ratusan murid perempuan yang berasal dari beragam suku dan klan. Bahkan yang paling lemah dari para dewi iblis ini berada di alam Martial Master. 5 talenta paling berbakat adalah Long Xuan, Si Feng, Jiang Xiao, Ning Yaran, dan Jiru Suang. Para wanita itu telah naik ke tingkat atas sekte jahat Motian. Masing-masing dari mereka sekarang berada di alam Martial Grandmaster. Teknik kultivasi yang unik terkandung di dalam ingatan Motian. Motian telah mengorbankan hidupnya untuk membuka teknik ini, namun belum dapat mencapai tingkat kekuatan yang dibutuhkan. Tapi belum selesai untuk mengetahui semua ingatan Motian yang asli. Sistem memberikan peringatan bila ingatan berikutnya telah dibatasi oleh pemilik sebelumnya, sehingga pemilik yang baru tidak dapat untuk mengaksesnya. Motian cukup terkejut karena dia mengira sudah tidak ada yang dibatasi lagi. Ternyata itu salah. Karena itu Motian meminta sistem untuk memberikan teknik itu karena dirinya akan mempelajari teknik itu sendiri. Sistem pun menyetujui permintaan Motian dan langsung memberikan gulungan teknik itu kepada Motian. Setelah mendapatkan gulungan teknik itu, Motian langsung membukanya. Dia cukup kagum dan bertanya-tanya mengapa dirinya begitu mudah untuk membuka gulungan teknik itu. Dia bertanya pada sistem apakah dia ingin memberitahunya bahwa dirinya lebih dekat dengan teknik yang tak tercapai yang pernah dimiliki Motian yang asli. Karena Motian di sini masih bingung dengan semua itu, dia pun memutuskan untuk lebih baik bertanya pada semua muridnya.
Dia pun langsung berdiri dan langsung beranjak pergi mencari para muridnya. Mutian harus memastikan identitasnya yang sebenarnya untuk perjalanan pertamanya sebagai kultivator iblis. Dan ya oke, bersambung. Gimana? Asik atau tidak nih? Kalau rame kita lanjutkan lagi.